Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Perubahan tokoh. Dari nama Dev ke Chen Ping ke versi aslinya. Bab 3526. Apakah kamu menyesalinya? Pria paruh baya itu menatap Jin Dong dengan dingin, lalu mendengus dingin. Nafas yang tak terdengar pelan, membuat Jin Dong berlutut sambil letupan. Anak bodoh, kamu berani berbicara seperti ini padaku. Jika sebelumnya, kamu pasti sudah berubah menjadi genangan darah sekarang. Pria paruh-baya itu mendengus dingin. Ketika Luo Shouhai melihat ini, ekspresinya langsung berubah menjadi jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan nafas naik, langsung mengikuti pria paruh-baya itu untuk bersaing dengannya. Ini lembah roh darah, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika kamu ingin menemukan seseorang, bicaralah padaku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku bisa menemanimu. Luo Shouhai berkata dengan wajah dingin dan mata penuh niat membunuh. Pria paruh-baya itu melihat ekspresi membunuh Luo Shouhai, tapi dia tidak takut sama sekali, malah dia sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sebenarnya tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh pria paruh-baya itu tiba-tiba melonjak, dan Luo Shouhai terbang mundur. Berani. Melihat ini, orang tua hantu gunung iblis di samping menamparkan pria paruh-baya itu dengan telapak tangannya. Dia merasa orang ini terlalu gila dan dia harus diberi pelajaran. Melihat hantu gunung iblis Lao menamparnya dengan telapak tangannya, pria paruh-baya itu dengan santai meninjungnya. Kilatan cahaya putih melintas, dan aura besar itu seperti bola meriam, yang bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan orang tua hantu gunung iblis. Penatua hantu gunung iblis juga terbang mundur dan mundur puluhan langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Itu benar, saya baru saja melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan saya bertemu dengan awan kesengsaraan iblis, dan saya berhasil melewatinya. Pria paruh-baya itu memandang ke arah tetua hantu gunung iblis dengan sedikit apresiasi dan berkata. Wajah orang tua hantu gunung iblis penuh dengan keterkejutan, dan dia membuka mulutnya dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tinju cahaya suci? Di mata Mo San Gui Lao dan yang lainnya, orang seperti ini penuh dengan aura ras binatang. Dia jelas adalah ras binatang. Bagaimana dia bisa mengetahui tinju cahaya suci dari silsilah Feng Mo? Ini tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa hantu gunung iblis sendiri tidak mengetahui tinju cahaya suci. Tinju cahaya suci adalah keahlian unik Feng Mo. Bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain sesuka hati? Satu-satunya tinju cahaya suci yang pernah dilihat oleh penatua hantu gunung iblis digunakan oleh Chen Ping. Mungkinkah suku binatang ini juga diajari oleh Feng Mo sendiri? Kamu tidak perlu khawatir kenapa aku tahu Holy Light Fish, kamu hanya perlu memanggil Chen Ping. Pria paruh-baya itu berkata dengan tenang. Tuan Chen memang tidak ada di sini. Jika Anda ada urusan mendesak dengannya, Anda bisa menunggu di lembah roh darah sebentar. Dia akan segera kembali. Hantu gunung iblis tua melangkah maju dan sikapnya menjadi lebih hormat. Jangan bicara tentang bagaimana pria paruh-baya ini mempelajari tinju cahaya suci, karena dia mengetahui tinju cahaya suci, itu membuktikan bahwa dia terhubung dengan garis keturunan Feng Mo mereka. Karena ada hubungannya, penatua hantu gunung iblis harus bersikap sopan dan hormat. Penatua hantu gunung iblis tahu betul status orang yang dapat menguasai tinju cahaya suci dalam silsilah iblis angin mereka. Melihat lelaki tua dari hantu gunung iblis menjadi penuh hormat, dan bahwa Chen Ping memang tidak berada di lembah roh darah, pria paruh-baya itu mengangguk dan berkata, oke, saya akan menunggu dia kembali di lembah roh darah untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, pria paruh-baya itu berjalan langsung ke lembah roh darah. Ketika pria paruh-baya itu melewati Jin Dong menatapnya dengan hati-hati, lalu matanya melebar dan dia berkata, oh, aku ingat, aku tahu siapa kamu. Ketika Jin Dong mengatakan ini, Iblis San Gui Lao dan Luo Shouhai semua melihat ke arah Jin Dong. Dia adalah orang besar yang menjalankan kios di Sekte Suanyin. Tuan Chen juga membeli sesuatu darinya, yang sepertinya adalah jam yang diukir dari batu giok. Jin Dong berkata tiba-tiba. Ketika Mo San Gui Lao dan Luo Shouhai mendengar ini, mereka terdiam. Pengetahuan macam apa yang dimilikinya? Mereka hanya tahu bahwa mereka telah mendirikan warung pinggir jalan, tapi terus kenapa? Mereka kuat, dan jika mereka benar-benar ingin memasuki lembah roh darah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Anda pergi menemui Tuan Chen, apakah Anda menyesalinya dan ingin mengambil kembali barang-barang itu?
Jin Dong bertanya pada pria paruh baya itu. Tapi pria paruh baya itu mengangkat bibirnya dan berjalan langsung ke lembah roh darah tanpa berkata apa-apa. Bab 3527 Pertemuan. Binatang konsonan kecil ini sangat lucu. Dalam perjalanan kembali ke lembah roh darah, Huo Feng memeluk binatang konsonan kecil itu dan tidak bisa melepaskannya. Mungkin karena mereka berdua adalah anggota klan binatang, binatang liuk kecil itu juga sangat menyukai burung phoenix api dan terus bertingkah genit di pelukan burung phoenix api. Lembah roh darah ada di depan. Jika aku tahu, aku akan menjadi kapal terbang Ji-yun. Aku sangat lelah karena bepergian. Chen Ping terdiam beberapa saat, kali ini bolak-balik menghabiskan banyak energi spiritual. Tapi saat Chen Ping selesai berbicara, binatang konsonan kecil, yang awalnya sangat jinak, tiba-tiba berteriak di pelukan Huo Feng dan kemudian melompat ke tanah. Ada sedikit kemarahan dan kepanikan di mata konsonan kecil itu, dan ia terus mengibaskan ekornya ke satu arah. Melihat tingkah aneh binatang konsonan kecil itu, Chen Ping dan yang lainnya segera berhenti. Ada apa dengan badak ini? Bai Qian bertanya. Entahlah, tiba-tiba jadi seperti ini. Huo Feng juga bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Binatang badak itu memamerkan giginya dan membuat gerakan menyerang. Setelah melihat ini, Chen Ping membubarkan kesadarannya dan dengan cepat menangkap seseorang yang datang ke arah mereka. Setelah Chen Ping menghilangkan kesadarannya, dia segera ditangkap oleh pihak lain. Guru, seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi. Pria berbaju hitam memandang Song Tianhai di sampingnya dan berkata, "Aku sudah tahu, tapi ranah lawan tidak kuat, jadi jangan takut." Song Tianhai terlihat acuh tak acuh, kesadaran spiritual pihak lain tidak kuat, jadi dia tidak takut sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit, seseorang datang, itu pasti seseorang dari istana tanpa jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Huo Feng buru-buru mengambil binatang konsonan kecil itu, takut orang-orang dari istana tanpa jiwa akan merebutnya. Ayo pergi, ayo cepat. Selama kita kembali ke lembah roh darah, kita akan baik-baik saja. Chen Ping tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengikuti orang-orang dari istana tanpa jiwa. Jika terjadi perkelahian, mungkin akan menunda waktu. Anda harus tahu bahwa semakin lama penundaan, semakin lemah aura yang tersisa di lembah roh darah menjadi. Jika bahkan makhluk roh tidak dapat mendeteksi aura mereka saat itu, saya khawatir mereka tidak akan pernah tahu siapa yang melakukan tragedi lembah roh darah. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya ingin menghindarinya, Song Tianhai dan yang lainnya dari istana tanpa jiwa telah tiba. Ketika mereka melihat Chen Ping, kedua murid Song Tianhai semuanya tercengang. "Tuan, ini Chen Ping." Pria berbaju hitam menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Song Tianhai tidak menyangka dia akan bertemu Chen Ping di sini. Melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian berkata kepada Huo Feng, "Jika ada pertarungan nanti, kamu ambil binatang roh dan segera kembali ke lembah roh darah. Aku akan mengikuti Bai Qian untuk saat ini." Blokir. Huo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu banyak dengan tetap tinggal. Yang paling penting adalah binatang roh badak tidak bisa jatuh ke tangan istana tanpa jiwa. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sama sekali apa yang aku katakan padamu. Kamu masih bekerja untuk aliansi penyegel iblis dan di sini untuk memburuku. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bai Qian juga mengambil posisi menyerang, dan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 di tubuhnya meledak tanpa disembunyikan. Chen Ping dan Bai Qian tahu bahwa mereka harus bekerja keras, hanya dengan cara inilah Huo Feng bisa mendapat kesempatan untuk melarikan diri bersama binatang badak. Kakak beradik itu merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja melepaskan mereka berdua. Kakak beradik itu memandang Song Tianhai pada saat yang sama. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Song Tianhai mengeluarkan perintah. Faktanya, di dalam hati kedua bersaudara itu, baik saudara laki-laki maupun perempuan tidak ingin bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis. Song Tianhai mengerutkan kening, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika Anda tidak bekerja keras untuk aliansi penyegel setan, Anda harus tahu bahwa ruang hidup para iblis sangat terbatas sekarang, dan aliansi penyegel setan memiliki cabang di seluruh surga dan dunia manusia,
dan mereka mungkin tidak memilikinya tempat di istana tanpa jiwa sama sekali. Bab 3528, ikuti aku. Tapi bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis, istana tanpa jiwa tidak memiliki harapan sama sekali. Meskipun wilayah mereka telah berkembang dalam praktik, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat lemah. Bagaimanapun, sumber daya istana tanpa jiwa perlu dihargai oleh iblis aliansi penyegelan. Terlebih lagi, Chen Ping sekarang memiliki Baiqian, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan di samping Chen Ping. Song Tianhai tidak yakin dia bisa membunuh Chen Ping. Tuan, mari kita berhenti bekerja hidup kita untuk aliansi penyegel iblis. Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Di daerah Gunung Tianmo, ketiga ras masih harmonis. Sebaiknya kita tetap di sini dan berkembang. Pria berbaju hitam memecah kesunyian dan berbicara. Tuan, mari kita melepaskan diri dari aliansi penyegel setan. Aliansi penyegel setan menggunakan slogan memusnahkan setan dan membela Tao untuk memperbudak kita para iblis. Kita tidak bisa lagi diperbudak. Kita harus melawan, dan kita harus membiarkan dunia tahu bahwa kami para iblis. Tidak semua orang di klan adalah orang yang keji, dan aliansi iblis juga bukan hal yang baik. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Song Tianhai masih tidak berbicara, wajahnya muram dan tidak yakin, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Ketika Chen Ping melihat Song Tianhai terdiam, dia mengambil langkah maju dan berkata, saat itu, perang antara dewa dan iblis menyebabkan perselisihan terus-menerus di dunia surga dan manusia, dan orang-orang berada dalam kesulitan. Akibatnya, semua orang di klan iblis mulai bertarung. Sebenarnya ini adalah konspirasi. Saya tahu tidak, semua dari kalian iblis adalah orang yang pengkhianat dan jahat. Bukankah kalian hanya ingin hidup lurus? Song Tianhai melirik ke arah Chen Ping, tapi masih belum bisa mengambil keputusan, dan berkata tanpa daya, meninggalkan aliansi penyegel iblis itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Aliansi penyegel iblis bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia surga dan manusia, membuat banyak setan klan itu seperti anjing yang berduka bersembunyi di mana-mana, dan itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Kamu tahu bahwa seluruh aliansi penyegel iblis hampir menyatukan banyak sekte dan keluarga di 5 wilayah surga dan alam manusia, dan mereka semua sangat kuat. Mereka semua memiliki kepentingan di antara mereka sendiri, dan mereka menggunakan slogan untuk memberantas kejahatan, setan untuk mencari keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri. Jika aku meninggalkan aliansi penyegel iblis sekarang, bahkan di gunung iblis surgawi ini, aku yakin tidak akan pernah ada tempat bagi kita di istana tanpa jiwa. Melihat Song Tianhai seperti itu, Chen Ping juga terdiam. Kekuatan aliansi penyegel iblis terlalu besar untuk dilawan oleh istana tanpa jiwa kecil. Pergilah, anggap saja kita belum pernah bertemu. Setelah Song Tianhai ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Chen Ping dan yang lainnya pergi. Song Tianhai tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Chen Ping bertanya. Aku masih punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita bisa berlari sejauh yang kita bisa. Song Tianhai lupa tentang pegunungan Tianmo yang tak berujung. Jika tidak berhasil, saya akan membawa mereka ke puncak pegunungan paling berbahaya. Mungkin mereka bisa menemukan tempat di sana. Chen Ping memandang Song Tianhai dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Song Tianhai tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Menurutku aliansi penyegel iblis tidak akan menemukanmu untuk saat ini. Dan kamu juga harus bersatu dengan iblis lain untuk bersama-sama melawan aliansi penyegel iblis. Hanya dengan cara inilah aliansi penyegel iblis dapat dikendalikan. Chen Ping berkata pada Song Tianhai. Song Tianhai memandang Chen Ping, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Lagi pula, dia mengikuti Chen Ping dan tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa dengan mudah mempercayai orang asing. Tuan, saya percaya pada Chen Ping. Saya rasa dia tidak akan menyakiti kita, kata pria berbaju hitam. Ya, jika dia ingin membunuh kita, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Bukankah lebih baik membunuh kita dengan satu pedang langsung di lembah binatang roh? Sebaiknya kita pergi bersamanya dan melihat-lihat. Mungkin ada tempat yang bagus di sana. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Mereka selalu berterima kasih kepada Chen Ping karena tidak membunuhnya.
Song Tianhai melihat kedua muridnya semua mengatakan ini, dan akhirnya mengangguk setuju. Chen Ping membawa orang-orang dari istana tanpa jiwa dan bergegas ke lembah roh darah. Bab 3529, Batu Iblis Surgawi. Ketika Chen Ping tiba di lembah roh darah, Jin Dong sudah menunggu Chen Ping di pintu masuk lembah. Melihat Chen Ping benar-benar membawa banyak orang, Jin Dong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Chen, orang-orang ini adalah..." "Ini semua dari istana tanpa jiwa. Aku bertemu mereka di jalan dan membawanya ke sini. Apa yang kamu lakukan di pintu masuk lembah?" Chen Ping tidak mengerti apa yang dilakukan Jin Dong di muara lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. "Tuan Chen, saya di sini untuk menunggu Anda." Setelah Jin Dong selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Chen Ping dan berbisik, "Tuan Chen, orang yang menjual jam kepada Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat berkuasa. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Dia mungkin telah kembali dan ingin untuk mengambil jam itu. Ambil kembali." Jin Dong mengira pria paruh baya itu ada di sini untuk mengambil kembali jamnya, jadi dia telah menunggu Chen Ping di mulut lembah, berencana memberitahu Chen Ping terlebih dahulu agar Chen Ping bisa siap mental. Namun ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menjadi gembira. "Di mana orang itu sekarang?" "Tepat di dalam, Tuan Gui dan tuanku sedang menunggu." "Sangat sombong," kata Jin Dong. Chen Ping tidak menjaga Jin Dong, tapi langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria parubaya sedang duduk di kursi malas, dengan iblis San Guilao dan Luo Shouhai berdiri di samping. Wajah Luo Shouhai tampak sedikit tidak senang, tetapi penatua hantu gunung iblis sangat hormat. Melihat Chen Ping kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. "Tuan Chen, Anda kembali," kata Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, dia segera berdiri. Chen Ping mengabaikan Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis, tetapi berjalan langsung ke arah pria parubaya itu dan berkata dengan hormat, "Senior Feng Mo, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama." Kata-kata Chen Ping membuat Luo Shouhai dan Mo San Guilao langsung tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan Feng Mo sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Anda harus tahu bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Chen Ping tidak mengenalinya, tetapi sekarang dia memanggilnya ketika mereka bertemu, yang membuat Feng Mo sedikit bingung." Chen Ping tersenyum canggung dan berkata, "Saya bertemu Senior Yin Mo. Dia melihat jam dan menebak identitas Anda." "Hahaha, ternyata orang tua ini. Aku bilang tidak mungkin kamu bisa menembus senjata ajaib waktuku dalam waktu sesingkat itu." Feng Mo tertawa dan mengakui identitasnya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan penatua hantu gunung iblis sama-sama bingung. Mereka tidak percaya bahwa pria parubaya di depan mereka, yang penuh aura mengerikan, sebenarnya adalah Feng Mo. "Senior Feng Mo, ada apa denganmu? Mengapa kamu memiliki aura suku binatang di tubuhmu?" Chen Ping juga terkejut, jadi dia bertanya, "Hei, ceritanya panjang. Saat kau melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa merasuki seorang biksu orc. Jika jiwa yang tersisa terekspos dalam waktu yang lama, kemungkinan besar jiwa tersebut akan tercerai-berai, dan kemudian saya akan benar-benar menghilang selamanya." Feng Mo menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping menyadari bahwa tubuh ini adalah milik seorang biksu orc. Tidak heran dia memiliki aura orc di dalam dirinya. Leluhur, murid ini pantas mati. Dia justru menyerang leluhur dan meminta leluhur untuk menghukumnya. Hantu gunung setan Lao berlutut di depan Feng Mo dengan keras. Sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Feng Mo. Bagaimanapun, Feng Mo baru saja menggunakan tinju cahaya suci. "Bangunlah, dia yang tidak tahu tidak bersalah." Feng Mo melambaikan tangannya dan berkata. Hantu gunung setan berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. "Senior Feng Mo, apa yang kamu inginkan dariku?" Chen Ping penasaran mengapa Feng Mo datang ke sini untuk menemukannya. "Tentu saja aku mencarimu untuk meminta bantuanmu. Aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku.
Tapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis. Aku ingin kamu mencarikan batu iblis untukku agar aku bisa membentuk kembali tubuhku. Kata Feng Mo. Bab 3530 Panduan. Senior Feng Mo, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan sangat berkurang pada tahap awal. Senior Yin Mo juga sedang membentuk kembali tubuh. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, tetapi kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Setidaknya kamu merasuki orang lain sekarang, jadi kekuatanmu cukup bagus. Chen Ping berkata pada Feng Mo. Jika saya dapat membentuk kembali tubuh fisik saya, meskipun pada awalnya sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ketika saya berhasil membentuk kembali tubuh fisik saya akan bisa mendapatkan kembali tubuh fisik saya. Puncaknya setara dengan hidup kembali. Lagi pula, aku sudah muak dengan bajingan ini sejak lama. Tubuhku sendiri lebih tampan. Bajingan ini memiliki wajah berbulu dan sulit untuk menjemput perempuan. Feng Mo berkata tanpa daya. Engah. Chen Ping tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka Feng Mo bisa mengatakan hal seperti itu. Senior Feng Mo, di mana batu iblis surgawi hari ini? Chen Ping masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu berada, dan dia tidak dapat membantu Feng Mo menemukannya. Tuan Chen, saya tahu bahwa batu iblis surgawi ada di puncak pegunungan iblis surgawi, dan batu jenis ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Kata hantu gunung setan Lao. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam, di mana dia bisa menemukan sesuatu seperti ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Jangan khawatir, awasi saja batu iblis surgawi untukku. Kemarilah, aku akan memberitahumu dua formula. Apakah kamu bisa menembus waktu senjata ajaib tergantung pada pemahamanmu sendiri. Feng Mo melambai ke arah Chen Ping. Chen Ping mendekat, dan Feng Mo membisikkan sesuatu di telinga Chen Ping. Setelah selesai berbicara, Feng Mo menepuk bahu Chen Ping dan berkata, saya yakin kamu bisa mengerti. Senior Feng Mo, bisakah senjata ajaib kali ini membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan kembali ke masa lalu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pikirkan? Feng Mo tercengang, bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu. Tahukah Anda bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah Anda ingin memutar balik waktu? Saat senjata ajaib ini digunakan, Anda dapat menunda waktu tertentu di area tertentu, atau Anda dapat kembali ke masa lalu. Ini tidak hanya kembali ke masa lalu, tetapi mengembalikan kesadaran Anda ke apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, kamu bisa melihat dan mendengar, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, hanya kesadaranmu saja yang dibawa ke sana. Jika kamu ingin membawa tubuh fisikmu kembali ke masa lalu, senjata ajaib ini bisa tidak melakukannya. Tapi aku tidak tahu apakah senjata abadi di tangan makhluk abadi itu bisa melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping memiliki pemahaman awal tentang jam, dan dia juga mengetahui rumusnya. Sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, Senior Feng Mo, atas bimbingan Anda. Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tertekan sekarang. Awalnya, saya pikir akan memakan waktu lama untuk melihat Anda di Gunung Iblis Surgawi di alam surgawi, tapi saya tidak menyangka kekuatan anak Anda akan meningkat begitu cepat. Sekarang Anda hanya master alam kesengsaraan tingkat pertama. Saya khawatir Anda adalah kultivator alam kesengsaraan tingkat 5. Anda bahkan tidak mempedulikannya, bukan? Feng Mo tertawa dan berkata, ini juga berkat tinju cahaya suci senior Feng Mo. Chen Ping menyanjung Feng Mo. Oke, tolong berhenti menyanjungku. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Saya hanya bisa berjalan sebagai orc sekarang. Ketika Anda menemukan Gunung Tianmo, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya memiliki slip giok transmisi suara di sini. Saya akan memberikan Anda satu untuk memfasilitasi kontak kita. Kamu harus menghargainya. Slip giok transmisi suara ini membuatku kehilangan banyak koin spiritual. Feng Mo memberi Chen Ping slip giok transmisi suara dan berkata, Bab 3531, mengejar nafas. Melihat slip giok transmisi suara di tangan Feng Mo, Chen Ping tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Tampaknya berbagai ahli jimat di dunia manusia benar-benar kurang. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana.
Senior Feng Mo, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok pemancar suara di sini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Tidak perlu segan-segan untuk berpisah dengan mereka. Saya bisa menyempurnakan ratusan ini dalam waktu singkat. Chen Ping mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata, bergantung pada. Feng Mo melihat lusinan slip giok pemancar suara di tangan Chen Ping dan hanya bisa mengutuk. Feng Mo tidak sopan, mengambil lusinan transmisi suara giok, lalu pergi. Melihat punggung Feng Mo, penatua hantu gunung iblis masih linglung, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat leluhur Feng Mo. Setelah Feng Mo pergi, Chen Ping berkata kepada Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao, saya bertemu orang-orang dari istana Wuhun di jalan dan membawa mereka ke sini. Orang-orang dari istana tanpa jiwa. Bukankah mereka mencoba membunuhmu? Orang-orang ini semua adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang dari istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis, jadi aku membawa mereka ke sini. Lembah roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara, menurutku tidak mungkin untuk aliansi penyegel iblis juga. Dipikirkan. Kata Chen Ping, jika orang-orang ini tidak menargetkan Tuan Chen, saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembah roh darah. Kata Luo Shouhai, baiklah, aku akan mengajakmu bertemu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao menemui Song Tianhai di istana tanpa jiwa. Karena mereka berdua iblis, kami dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Mulai sekarang, kami akan tinggal di lembah roh darah setelah istana tanpa jiwa, sehingga untuk sementara kami dapat menghindari aliansi penyegel iblis. Chen Ping meminta Huo Feng membawa binatang badak untuk membiasakan diri dengan suasana lembah roh darah, sementara dia sendiri mempelajari jam dalam pengasingan. 3 hari kemudian, binatang badak menjadi akrab dengan aura lembah roh darah, dan hubungannya dengan Huo Feng menjadi lebih dalam. Selama periode ini, Luo Shouhai sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh lembah roh darah. Huo Feng, bagaimana kabarmu? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Tidak masalah, kata Huo Feng dengan percaya diri. Baiklah, biarkan makhluk spiritual ini mengetahui aura siapa yang tinggal di lembah roh darah sebelum kita datang ke lembah roh darah. Kalau begitu biarkan binatang konsonan mengikuti auranya, dan kita akan mengikutinya untuk melihat siapa yang melakukannya. Chen Ping berkata pada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, lalu mengikuti binatang badak itu untuk menjelaskan. Meski binatang badak ini baru lahir, namun ia sangat peka terhadap nafas. Saya melihat binatang badak mengelilingi lembah roh darah, dan kemudian berlama-lama di pintu masuk lembah. Setelah 1/4 jam penuh, binatang badak itu mengaum ke arah tenggara, lalu berlari dengan cepat. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti. Jin Dong dan Luo Xi tidak mengikuti dan meminta mereka untuk tinggal dan menjaga lembah roh darah. Selain itu, orang-orang dari istana tanpa jiwa baru saja datang ke lembah roh darah dan masih banyak tempat yang belum mereka kenal. Ye Cheng, hai keluarga. Penatua Chu dan Ye Lian Cheng sama-sama duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tapi belum ada kabar dari istana tanpa jiwa. Tuan Ye, tampaknya orang-orang di istana tanpa jiwa benar-benar berkhianat. 3 hari telah berlalu dan tidak ada kabar sama sekali, kata Penatua Chu dengan ekspresi serius. Kali ini, dia membawa Zhuo Xuan ke Gunung Tianmo, tetapi Zhuo Xuan meninggal, dan orang-orang di istana Wuhun juga memberontak. Penatua Chu tidak tahu bagaimana mengikuti Zhuo Tianzeng. Jangan khawatir, Penatua Chu. Selama orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak meninggalkan Gunung Tianmo, cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Ye Lian Cheng menghibur Penatua Chu dan berkata, Tuan Ye, bagaimana kabar keluarga Seng di Fancheng? Pemimpin aliansi secara pribadi telah berkali-kali mengundang keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tetapi keluarga Seng selalu menolak. Jika keluarga Seng ini dapat bergabung dengan aliansi penyegel iblis kami, aliansi penyegel iblis kami akan memiliki master formasi kami sendiri, dan kami dapat menggunakan berbagai mantra sesuka hati. Kata Penatua Chu. Bagaimanapun, keluarga Seng adalah keluarga sihir dan jimat yang terkenal, dan semua orang ingin memenangkan hati mereka. Jangan khawatir, Penatua Chu.
Tidak akan lama sebelum keluarga Seng memohon untuk bergabung dengan Demon Ceiling Alliance. Ye Liancheng sedikit mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh percaya diri. Bersambung.